Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Patutlah kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita oleh karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita boleh ada di saat ini dalam satu persekutuan yang beribadah baik di gedung gereja maupun di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, saya menyampaikan kepada kita sekalian, selamat kita beribadah. Dan sebagai informasi, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ruth Pandapaat MTH. Dalam persiapan, saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Saudara-saudara, hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, maka kita semua diberikan kesempatan untuk berada di minggu-minggu sengsara, yang mana sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah Minggu Sengsara ketiga ini dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita tahbiskan ibadah ini dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahbiskan ibadah Minggu Sengsara ketiga saat ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Dan bagi saudara juga.
sebagai nas pembimbing dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 15 dan 16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, bibir bisa menyembunyikan kata yang bernada sumbang. Mata boleh menyimpan kegelapan, tapi nista dan noda dapat terungkap polos pada Sang Maha Tahu. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang telah mati, yang telah menebus dosa-dosa kami, Engkau yang rela menderita, sehingga kami menikmati keselamatan yang daripadamu. Terima kasih kami ya Tuhan, untuk karya selamat yang telah membawa kehidupan kami ada dalam pemberkatan Tuhan, dan kami boleh ada di minggu yang pertama di bulan yang ketiga ini. Dalam persekutuan umat yang percaya, kami pun ada dalam masa sengsara yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah kami nikmati, untuk semua yang telah kami terima daripadamu. Namun kami pun menyadari apa yang telah kami jalani dalam perjalanan kehidupan ini, apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah kami pikirkan. Banyak kali kami melanggar hukum dan ketetapan-Mu Tuhan, sehingga kami berdosa dan melakukan banyak kesalahan. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, ampuni kami dan kasihani kami. Baharuilah kehidupan kami, sehingga kami sungguh menyadari, bahkan kami terus bertanggung jawab dalam kehidupan beriman kami. Apa makna dan kehadiran kami untuk menjawab keselamatan yang telah Tuhan kerjakan, sehingga kehidupan ini selalu punya makna dan punya arti, sehingga hidup ini bukanlah sebuah kesia-siaan, tetapi kami benar-benar hidup sebagai umat yang dipanggil dan diutus untuk mengerjakan karya selamat Tuhan, membawa sukacita dan kegembiraan, membawa shalom di tengah-tengah kehidupan ini. Kami selalu siap dan sedia mengikut Tuhan di jalan sengsara. Kami selalu siap dan sedia menyangkal diri sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 tertulis. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ajakan untuk mengikut Yesus Kristus di jalan sengsara. Mari membaca dalam kitab Markus 9 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Tuhan,
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Di minggu sengsara yang ketiga ini, kami yang terus menghayati penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, membawa keselamatan bagi manusia dan dunia ini. Bermohon ya Tuhan, biarlah kami terus mengerjakan keselamatan-Mu, tertuntun lewat kebenaran firman-Mu. Kami yang selalu sedia, pikul salib ikut Tuhan menyangkal diri, sebagai umat yang telah menerima keselamatan itu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca bersama Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 hingga pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Sekali lagi pembacaan kita di minggu yang berjalan ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 hingga pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Di sana ada dua judul atau perikop yang akan kita lalui. Perikop yang pertama, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Perikop yang kedua, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian bacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sama sekali tidak sulit untuk mengatakan dan percaya bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apa yang sulit? Yang sulit adalah menghayati betul apa yang kita percayai. Yang sulit adalah mau menanggung resiko dan konsekuensi dari apa yang kita percayai itu. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Kurios. Tetapi ribuan orang Kristen pernah menanggung resiko yang amat berat, bahkan menanggung kematian yang amat mengerikan karena pengakuan itu. Pada waktu Kaisar Roma mengeluarkan perintah agar semua penduduk Kekaisaran Romawi sedikitnya setahun sekali harus pergi ke kuil
dan di situ membakar dupa di depan patung kaisar sambil mengatakan, "Kaisar itu Kurios." Sebenarnya tidak susah bagi orang Kristen untuk mengatakan itu. Sebab setelah itu mereka boleh kembali kepada agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun orang Kristen tidak mau melakukan itu. Mereka dengan sungguh hati percaya bahwa Yesus itu Kurios dan tidak ada lagi yang lain. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan bahwa kaisar itu adalah Kurios. Ini dianggap sebagai pembangkangan, dianggap sebagai pemberontakan, ketidaksetiaan kepada negara. Oleh karena itu, orang-orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya, dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Ada yang disalib, lalu dibakar, dijadikan obor. Ada yang dijadikan umpan bagi singa lapar. Ada yang harus minum air raksa. Ada yang harus duduk di kursi yang sudah dibakar sampai merah. Ada yang ditarik 4 kuda ke 4 jurusan sampai tubuhnya terbelah 4. Dan macam-macam lagi berbagai penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya ketika itu. Percaya itu ada risikonya. Kadang-kadang risikonya begitu besar. Di situ kepercayaan kita diuji. Percaya sungguh-sungguh atau percaya palsu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Stefanus yang artinya mahkota adalah seorang dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul-rasul sesudah kebangkitan Yesus. Stefanus didakwa menghujat Musa, Allah, menghina bait Allah, dan hukum Taurat. Dengan penuh hikmat Stefanus menjawab segala tuduhan itu. Stefanus menguraikan sejarah kelam bangsa Israel di masa lalu. Stefanus menghadapi semua itu dengan keberanian. Stefanus tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar. Hal itu semakin diteguhkan ketika ia menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus memberi pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya itu. Semua yang dialaminya itu tidak menimbulkan kebencian ataupun kemarahan dalam hatinya, tetapi perasaan damai. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, ia bukan saja menjadi orang yang berani untuk menyatakan kebenaran, melainkan juga menjadi orang yang berani menghadapi setiap kemungkinan, termasuk yang terburuk sekalipun, demi kebenaran itu sendiri. Inilah tanda iman yang kokoh, tidak takut menderita, yang telah disaksikan dan yang telah dikisahkan dalam kehidupan oleh Stefanus. Peristiwa ini disaksikan juga oleh Saulus dalam bacaan kita yang nantinya menjadi rasul bagi banyak bangsa. Pada saat itu, Saulus setuju atas penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap Stefanus. Menjadi kesaksian bagi Saulus kiranya suatu saat nanti menjadi benih yang berkembang besar dalam dirinya untuk mengikuti jejak yang sama. Sekalipun mulai saat itu penganiayaan terus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus yang pernah berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab itulah kamu dipanggil, kita semua dipanggil. Untuk apa? Untuk mengikuti jejak atau mengikuti teladan Kristus. Apa itu jejak atau apa itu teladan Kristus yang harus kita ikuti? Jejak dan teladan penderitaan. Berbeda dengan banyak yang diberitakan oleh para penganut teologi sukses. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang mudah, mulus dan bertabur bunga.
Seolah-olah asal beriman, asal kita berserah, semua beres. Penyakit akan hilang, persoalan akan lenyap, dan semua usaha kita akan sukses. Sama sekali tidak. Jalan yang menuju kepada kehidupan bukanlah jalan tol yang bebas hambatan, melainkan jalan yang sempit. Bukanlah jalan yang bertabur mawar, melainkan jalan yang sulit dan berbatu-batu. Hidup para pengikut Yesus adalah hidup yang memikul salib, menelusuri lorong-lorong penderitaan. Yesus tahu apa resiko dan konsekuensinya memberitakan kebenaran dengan jujur dan terus terang seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahaya yang paling besar sebenarnya bukanlah tantangan yang datang dari luar. Tantangan yang paling besar adalah justru yang datang dari dalam, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, dari sikap kita sendiri. Kita menderita karena kesalahan sendiri. Ini tentu bukan penderitaan Kristiani. Menderita sebagai konsekuensi kesetiaan iman kita. Menderita karena kita benar. Menderita karena kita berbuat baik. Menderita karena kita beriman dan percaya kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Bapa. Selamat kita menghayati minggu-minggu sengsara. Kita sudah ada di minggu sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Oh
Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu yang boleh kami lalui ini. Kami ada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemberkatan Tuhan yang sempurna. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu karena kami boleh beraktivitas sepanjang minggu yang berjalan ini, sehingga kami boleh berkarya dan menghasilkan buah. Dalam ucapan syukur kami saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami dalam kelebihan maupun kekurangan kami. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini yang kami bawa melalui sampul-sampul syukur, pundi-pundi dan kotak-kotak persembahan. Dan kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati umat-Mu Tuhan, dan Engkau kiranya menyertai kami sepanjang minggu yang akan kami lalui ini. Dalam tugas pekerjaan kami ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami yang mengucap syukur. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha serta seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 17, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk jemaat sekalian yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah saat ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Dan atas nama juga seluruh jemaat Gemim Karisma Buha, saya mau menyampaikan terima kasih banyak buat yang terkasih Pendeta Ruth Pandapat MTH yang boleh melayani kita di ibadah saat ini. Tuhan pasti memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga Pandapat. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak buat semua yang boleh terlibat di dalam ibadah saat ini, baik pelayan khusus, prokantor, kantoria, pemain keyboard, petugas LCD, kostor, pegawai gereja, Panji Yosua, komisi ketetelayanan, bahkan tim multimedia yang boleh mengambil bagian di ibadah saat ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Dan untuk warta jemaat, informasi ibadah pada minggu depan, hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, pada ibadah subuh, Kadim Pendeta Yulia Lewan STH, petugas ibadah dari Komisi Anak Sekolah Minggu Gemim Karisma Buha, dan kolom yang akan ikut beribadah dari kolom 13 dan kolom 14. Dan pada ibadah pagi, Kadim Pendeta Ruth Paat MTH, petugas ibadah dari jemaat kolom 1 dan kolom yang ikut beribadah dari jemaat kolom 15. Saat ini juga saya akan menyampaikan jadwal pelayanan ibadah kolom. Kolom 1 bertempat di keluarga Yanis Hormati,
Kolom 4 pada keluarga Yakobus Takahindangen. Kolom 5 pada hari Senin tanggal 8 Maret, keluarga Rompi Sondak. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret, keluarga Rasu Muniarti. Kolom 6 pada keluarga Kandung Terok. Kolom 7 pada hari Kamis tanggal 11 Maret, pada keluarga Siamas Kindangan Masengi. Kolom 8 pada keluarga Pangkerego Budiman. Kolom 9 pada keluarga Christopher Kures. Kolom 10 pada keluarga Darsono Senduk. Kolom 11 pada keluarga Siamas Watung Kawengian. Kolom 12 pada keluarga Penatua Rumengan Karu. Kolom 13 pada keluarga Penggohong Lotulung. Dan kolom 14 pada keluarga Liun Sanda Ipu. Demikian warta jemaat, sekali lagi atas perhatian disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, diberkati dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selalu rindu mengerjakan karya selama Tuhan dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki. Kami punya Engkau Tuhan yang jauh lebih berkuasa dan lebih besar dari kehidupan ini, sehingga kami terus berjuang melanjutkan kehidupan ini dalam keyakinan penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami di sepanjang minggu yang telah lewat. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati lagi kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dalam segenap aktivitas kami, tugas kerja dan pelayanan kami yakin dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna itu menjadi berkat hidup bagi kami. Dan terima kasih Tuhan karena firman-Mu akan menuntun kami. Firman-Mu akan menghentar kami berjuang dalam kehidupan ini, sehingga kami terus berjalan dalam kuasa dan kasih Tuhan, sebagaimana hadirnya kehidupan kami sebagai umat-Mu yang selalu siap menderita, pikul salib dan ikut Tuhan di jalan sengsara. Tanpa keraguan, tetapi dalam kepastian, yakin dan percaya, Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami, menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan ini. Kami yang menderita karena kami sedia untuk menyangkal diri kami, bagaimana kami bersikap, menyangkal diri kami, bagaimana kami bertutur kata, menyangkal diri kami, bagaimana pikiran kami, Ia akan selalu memuliakan nama Tuhan dan mengasihi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memberkati persekutuan kami, Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai kolom 17, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan kerja, harapan dan kerinduan kami, bahkan masa depan kami selalu ada dalam rencana dan rancangan indah Tuhan. Tetapi juga kami diberkati oleh Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan hidup kami, membawanya di hadapan Tuhan, memohon kiranya Tuhan selalu memberi kami jawaban, kelegaan dan kelepasan, sehingga kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini akan kami nikmati bersama di dalam persekutuan yang indah dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, diberkati kami dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, menjadi keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Berkati tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Biarlah kami selalu hidup rukun, harmonis, sehingga kami membawa kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, gereja dan jemaat, bahkan masyarakat. Tuhan memberkati kami, anak-anak kami, masa depan mereka ada dalam pemberkatan Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami, Tuhan memberkati pergaulan anak-anak kami.
Tetapi juga kami berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di masa tua mereka ada dalam pemberkatan Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan fisik mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kerja pelayanan gereja Tuhan, Gemim Karisma Buka, diberkati oleh Tuhan badan pekerja majelis jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai ketua badan pekerja, seluruh Komisi Bipra, Komisi Kerja, BPPJ, Fungsional Lansia, Penasehat Jemaat, Panji Yosua, Panitia, Tim Multimedia, Pegawai Gereja, Kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami diberkati oleh Tuhan, selalu rindu melayani, mempercayakan pelayanan ini bagi kami, bertanggung jawab untuk selalu mengerjakannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penderitaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan. Diberkati oleh Tuhan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumengan Hasani, Bapak Yosis Parauba, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua keluarga Kaulusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Romnus Jacobs, Bapak Revain Londo, Ibu Neti Sundana Karwur, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu, Stephen Lumi, Ibu Intan Langkai Eksan, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampau, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Yehezkiel Kolowai, Oma Beatrice Papenta, Angeli Tempo Buka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Saryawan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulca W. Oltenda, orang tua keluarga Wolotikan Sumaro, Bapak Hengki Manugan, Bapak John Yohanes, Bapak Presley Kanuna, Ibu Dewi Eleanor Palungan, adik Nathanael Kanuna, adik Audrey Leticia Kanuna, adik Saw White Kanuna, dan Mbak Saro, dalam persekutuan keluarga Kanuna Palungan, anak dari keluarga Palungan Palisungan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penderitaan sakit. Biarlah kuasa kasih Tuhan nyata yang memberi kuat sehat yang baru, bahkan teristimewa keteguhan iman, selalu yakin dan selalu percaya Tuhan menyembuhkan segala penderitaan sakit yang dialami. Tuhan juga memberkati setiap pengobatan yang dilakukan, biarlah semua itu akan mendatangkan kuat sehat yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam sukacita dan kegembiraan, secara pribadi dan keluarga saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, dalam syukur boleh memberikan sampul-sampul syukur, diberkati oleh Tuhan sampul syukur lainnya, keluarga Menugan Ong, keluarga Kerompis Kaseke, keluarga Karesung Sendo, NN, keluarga Subekti Masinambo, keluarga Subekti Tamsil, keluarga Rain Tungpua, keluarga Kukihi Lonto, dan keluarga Mohede Lendo. Sampul perpuluhan, Kristabella Gautama, NN kolom 7, keluarga Manangke Tabolong, keluarga Milos Lamboris, NN kolom 1. Sampul hut pribadi, Ibu Adolfina Bontong, Elvira Tumbel, hari ulang tahun yang ke-14, Ibu Lisbeth Kalangit, hari ulang tahun ke-55, Ibu Vera Yohanis, hari ulang tahun ke-57, Ibu Neiva Kumaat Mapalie, hari ulang tahun yang ke-35, dan Green Lumuhu, hari ulang tahun yang pertama. Sampul hut pernikahan keluarga Jilim Gahansa, hari ulang tahun yang ke-20. Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan keluarga
berkat umur panjang, kuat dan sehat selalu dianugerahkan oleh Tuhan, bahkan sukacita dan kegembiraan hidup menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu akan selalu melimpah dalam kehidupan pribadi dan keluarga saudara-saudara kami yang boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang dalam doa buat pemerintah kami, berkati ke Kota Manado, berkati Sulawesi Utara, lewat pemerintah kami menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami semakin diberkati oleh Tuhan, menikmati kehidupan dalam kebersamaan kami, sehingga kesejahteraan dan keamanan Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pemerintah, TNI Polri, tim medis, relawan yang terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kuasa Tuhan nyata, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang akan memberkati dalam persekutuan bersama jemaat Tuhan, Gemim Karisma Buka di sepanjang minggu berjalan ini, lewat persekutuan yang ada, ibadah-ibadah kolom, Tuhan memberkati setiap pelaksanaannya, baik pelayan khusus, bahkan kami semua jemaat Tuhan akan mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk tim multimedia, kantoria, prokantor, pemain musik, pegawai gereja, kostor, Panji Yosua, komisi pemuda yang boleh bertugas. Kami diberkati dalam pelayanan kami. Biarlah kami selalu dapat mengerjakan kerja pelayanan ini, nama Tuhan dimuliakan. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang bermohon, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua berdiri dalam pujian Tiap Langkahku. Dan tangan kasih-Nya
Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan pergi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersaat teduh.